A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalin Mbak namanya Perawat Dian. Nah, di sini mau ngobrol dulu nih sama kakak sama adik. Nah, sebelumnya Ibu namanya siapa ya? Namanya saya Nurul. Sukanya dipanggil Mbak Nurul. Iya, Mbak Nurul. Kalau adik namanya siapa? Coba pada ke depan itu. Ada itu ada. Nah, namanya siapa, Dek? Afka. Umurnya berapa? Nantinya berapa? Iya, 4. Berarti nah di sini aku ngobrol sama yang dimana tujuannya untuk mengetahui resiko perkembangan rasa inisiatif. Nanti ada prosedurnya, nanti ada yang berarti saya ikutin dari kakak ya. Dan untuk waktunya mungkin 10 sampai 15 menit. Sebelumnya apakah Ibu berkenan? Iya. Oke, ada sebelumnya nih kakak punya banyak mainan. Nah, ini ya, iya. Kakak tahu nggak ini mainan apa aja? Ini ada apa? Tipsi, betul. Kalau ini apa ya? Gajah. Kalau ini apa? Buat main ball. Kalau ini buah apa ya? Oke, terima kasih. Namanya apa? Ini apa? Sentong kan? Iya, sentong. Nah, Aku nanya, kalau kakak ini perempuan atau laki-laki? Perempuan. Nah, betul. Kalau ini kakak ini perempuan atau laki-laki? Ya, pintar sekali. Oke, selanjutnya kakak lihat ini. Ini ada warna apa yang di atas? Merah, betul. Kalau yang ini warna apa? Hijau. Terus kalau ini warnanya apa? Orange. Iya, betul. Terus kalau yang ini warnanya? Biru, ya. Betul sekali. Lalu masuk dulu ya. Kamu di sini sendiri. Benar? Bentar ya. Jadi sama ini pesawat. Oke, kan. Baru all over, kamu ikut all over ya. Oke. Oke, kakak coba ikutin kakak. Kakak pegang pakai ini, pegang kaki. Nah, nih kayak gini. Ini suara apa ya? Suara dulu, betul. Ini kakak mungkin pakai apa ini namanya? Yang benar, aku mengkode pakai pensil. Boleh kakak pegang? Centong? Iya, centong nasi, betul. Iya, ini ada sama nih. Ini aja. Nah, ini namanya apa? Pesawat. Nah, pesawat ini warnanya apa ya? Pink. Ini punya saya pink. Kalau punya kakak apa warnanya? Orange warnanya. Oke. Pesawat ini biasanya terbang di mana ya? Di langit. Ya, pintar sekali. Oke. Terima kasih kakak. Kalau sini nggak apa-apa. Kakak main. Kakak udah bawa baju nih. Kira-kira cara kakak pakai baju gimana? Tangan. Ini yuk. Tangannya. Tangannya. Biasa sekali ya seperti aku pakai baju. Coba kakak pakai sebelah kaki. Masukin kaki kanan dulu. Yes. Satu lagi kaki kiri. Yes, betul. Kakaknya bisa.
Oh, Zara. A few moments later. Assalamualaikum, Mbak. Perkenalkan, saya perawat yang selanjutnya yang mengkaji Mbak Nurul sendiri. Nah, nanti saya beri pertanyaan beberapa, nanti untuk Mbaknya bisa menjawab ya. Mbaknya bersedia? Saya bersedia. Baik, saya mulai ya, Mbak. Iya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama ini, Mbak. Mbak tuh pernah memberikan kesempatan kepada anak untuk mengenal ayo. Biasanya kadang kalau dia disuruh jajan, saya suruh pilih dulu dia mau jajan yang mana. Terus kalau kan ada aktor sama saya bawain banyak pilih makanannya. Iya. Lalu pertanyaan yang kedua nih, Mbak. Mbak pernah mendorong anak untuk supaya anak itu nggak takut untuk mencoba hal baru gitu? Oh pernah. Biasanya ya kadang ada anak yang disuruh dari toilet gitu kan. Saya bilang ini nanti sebelum dulu pipis dulu biar biar nggak ngumpul. Tapi jangan takut nggak dimarahin lah kalau misalnya nanti kamu ngumpul gitu. Untuk yang pertanyaan yang ketiga nih, Mbak. Mbak pernah minta tolong atau memberi contoh untuk anak itu untuk berinteraksi kepada orang lain? Pernah. Contohnya seperti misalnya kalau ada mbaknya yang lain suruh ambil tisu, saya bilang kayaknya contoh ke aktor tolong ambil tisu buat mbak sendiri gitu. Anaknya mau ya, Mbak? Anak mau. Untuk pertanyaan yang selanjutnya nih, Mbak. Mbak itu pernah menanamkan nilai-nilai sosial gitu, saling menolong pada sama temannya gitu, Mbak? Ya pernah. Saya suka kadang kalau anak-anak pada main, saya suka bilang ke mereka mainannya untuk sama-sama nggak boleh rebutan kayak gitu. Terus kalau misalnya adiknya itu yang lebih kecil mau pinjam dicicipin dulu, ditukar sama mainan yang lain gitu. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya, Mbak pernah memberikan contoh kalimat ketika ingin melarang sesuatu untuk kayak contohnya tuh jangan mainan ini deh atau gimana gitu, Mbak? Pernah. Contohnya mungkin kadang kalau anak kecil tuh suka masukin mainan gitu kan ke mulut. Sebenarnya juga sebelum main saya bilang nanti jangan ini ya, jangan dimakan, ini bukan makanan kayak gitu. Lalu untuk respon anaknya itu gimana? Biasanya dia bilang iya kayak gitu. Nurut ya? Iya nurut ya gitu. Untuk pertanyaan yang selanjutnya nih, Mbak, Mbak tuh pernah menghadapi anak kalau diajarin hal baru itu kayak nggak mau gitu. Pernah nggak sih, Mbak? Pernah. Di sini tuh anaknya tuh macam-macam ya. Ada yang nurut, ada yang enggak. Kadang kalau misalnya yang enggak nurut gitu, kita udah ngasih tahu beberapa kali, pasti nanti kayak diulang terus kayak gitu. Baik. Iya. Baik, Mbak Nurul. Sebelumnya setelah saya kaji beberapa komponen, adanya itu masih ada beberapa komponen yang belum bisa dilewati. Seperti tadi kurang aktif untuk bertanya, tapi ketika dipancing beliau bisa menjawab. Nah jadinya nanti diagnosa yang sudah terjadi dari kejadian dari pengkajian tadi itu adalah yang sifatnya tidak perkembangan rasa inisiatif. Jadi mungkin nanti Mbak Nurul bisa mensimulasi kepada adiknya kembali dan untuk pemberian edukasi seperti itu. Nanti untuk simulasi mungkin
beberapa seperti komponen yang sudah tadi dikaji, kayak misalkan anak aktif bertanya, gerak sesuatu, terus yang kedua menghayal dan kreatif mencoba hal-hal baru seperti itu, terus yang ketiga mampu mengidentifikasi jenis kelamin, terus keempat mengenal 4 warna utama, kelima anak mudah berpisah dengan orang tua, terus keenam anak bermain dengan teman sebaya, terus yang ketujuh belajar melakukan perilaku orang tua ikut dalam kegiatan keagamaan seperti itu. Nah, nanti juga aktif bermain menggunakan peralatan yang ada di rumah seperti alat masak yang dipukul menjadi suara musik, terus kursi disusun menjadi kereta. Terus selanjutnya juga ada anak mampu mengungkapkan maksud dengan rangkaian kalimat yang panjang. Terus juga yang ke-10 anak berinisiatif melakukan kegiatan secara mandiri, seperti ini berpakaian, memakai sepatu, membersihkan mainannya sendiri dan membantu adiknya. Seperti itu. Selanjutnya itu ada anak anak sudah bisa BAB atau BA tapi paket itu. Terus yang terakhir anak menerima kehadiran adiknya dan tidak terjadi sibling rivalry berkepanjangan. Itu untuk mungkin evaluasinya nanti Mbak bisa mengajarkan edukasi itu selama 3 minggu ke depan. Seperti itu nanti bisa dikaji lagi seperti itu Mbak. Terima kasih.